Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia Utami dari kelas C5, NPM 101201141. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Ajahra dari kelas C5 Manajemen dengan nomor NPM 101200093. Perkenalkan, nama saya Ngestudy Junita dengan NPM 101201228 dari kelas C5 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Rizma Nurdusminati dari kelas C5 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 1012013. Nama saya Hoirunisa akan mewawancarai dari AHAS dengan bersama narasumber kita yaitu Ibu Ita. Izin bertanya ya, itu pertanyaannya, bagaimana upaya perusahaan agar dapat melakukan pengembangan karir menggunakan bagaimana? Upaya perusahaan itu mengolahan dari perusahaan Kalau untuk mekanik itu ada training tahapannya. Kalau misalkan mekanik itu sudah ahli, berarti udah masuk training yang level paling tinggi. Dan itu juga berlaku buat pekerjaannya atau jenisnya sebagai mekanik. Kalau misalnya ada mekanik motor, dia kan udah paham, udah ada gambarannya atau udah ada ilmunya, supaya nanti ke depannya untuk salah satu ilmunya mungkin diteliti dengan merawat dan memuaskan konsumen. Itu yang paling utama, agar konsumennya bisa kembali lagi ke atas. Nah, itu bagaimana manajemen karir itu dilakukan dengan cara perusahaan memberikan target-target kepada seluruh karyawan. Apabila target itu sampai, perusahaan memberikan menjelaskan perbedaan perencanaan karir di lingkungan perusahaan dan perencanaan karir di kehidupan. Kalau perusahaan melakukan dengan cara melakukan standarisasinya sesuai NOS atau yang diarahkan oleh Daya. Karena kan kita ikuti SOP Dayanya. SOP Dayanya seperti kayak pelayanannya, kemudian kayak spare part, kualitas spare partnya itu yang harus yang asli dan juga. Terus juga kayak sistem data-datanya harus yang asli dan juga. Selanjutnya jelaskan 5 syarat perencanaan karir pegawai. Syaratnya orang itu harus, yang pertama itu jujur. Jujur itu diperlukan kan setiap perusahaan. Penting ya? Iya. Kedua itu disiplin. Dan ketiga itu mungkin harus bertanggung jawab sama pekerjaannya. Dan juga keempat itu mungkin kayak harus apa ya? Mungkin kayak tahu gitu kalau dia kerja itu istilahnya lebih puas, harus tahan banting lah. Yang kalimat dari kerjasama tim otomatis sebuah perusahaan itu bisa menggunakan dengan
apa ya, yang karyawan yang belum dapat pekerjaan kita tidak memandang dari segi pendidikan. Nah, di sini kita mau lulusan SMP, SMA, kita menerima untuk mengurangi karyawan yang belum dapat pekerjaan gitu. Untuk bagaimana manajemen karir itu dilakukan? Di sini manajemennya secara bebas ya, buat cari pengalaman juga sih. Ini buat mau yang lagi kerja juga bisa menerima. Jelaskan 5 syarat perencanaan karyawan bagi pegawai baik karir. Satu mungkin dari pengalamannya ya, keduanya biar dapat ilmu juga, ketiga buat mana dia udah sukses atau modal bisa buka bisnis, keempatnya kita juga saling menukar ilmu lah, panggil buat kelima juga Pertanyaan terakhir, apakah perusahaan ini menerapkan sistem penilaian berbasis KPI? KPI ya, yang dimaksud KPI. KPI itu Key Performance Indicator. Key Performance Indicator. Menerapkan tidak? Ini pasti menerapkan, saya kan sudah PT juga, cuman buat KPI itu mungkin bagian dari pusatnya atau perkantorannya gitu. Bagaimana cara melakukan evaluasi kinerja karyawan yang baik? Bagaimana cara evaluasi kinerja pegawai yang baik? Ini ada SOP-nya ya, kayak tempat tertibnya. Jadi setiap malam, setiap closing kita kerja pasti ada evaluasinya. Gitu. Kekurangannya kita apa? Jadi ada kerjasamanya setiap harinya. Untuk selanjutnya, kapan waktu terbaik untuk melakukan evaluasi kerja terhadap karyawan? Waktu yang terbaiknya itu ada proses bulanannya. Dalam 1 bulannya tuh kita melakukan evaluasi semua hal yang kekurangan apa di diri kita sama di kerjaan kita, di perusahaan kita juga. Jadi kita evaluasi yang benar-benar apa kekurangan di diri kita untuk meningkatkan perusahaan kita. Selanjutnya, bagaimana cara perusahaan menilai performa kerja karyawan? Ada SOP-nya sih ya, kayak tata tertibnya tertulis dan form checklist-nya kita terapkan, dan kita kasih satu-satu kayak form checklist satu lembaran kayak gitu. Jadi biar kinerja karyawan masing-masing tahu dan tata tertibnya dijalankan secara baik. Kendala-kendala dalam transfer, pelatihan, dan pengembangan. Ada kendalanya? Kendalanya ada sih, setiap ada karyawan baru kita menerima karyawan baru. Satu, mengajarkan karyawan yang baru ya, yang belum punya pengalaman, yang baru keluar lulusan kemarin-kemarin, atau dari situ kendalanya kita harus mengajarkan dari upselling kayak promosi kayak gitu, terus mengajarkan lagi kayak perhitungan kayak gitu. Ada berapa orang? Kalau di sini di daerah Bandung cabangnya baru 2, satunya baru mau opening jadi 3. Nah, di setiap satu outletnya ada 8 orang, jadi 8 kali 3, semuanya dari Bandung. Kebanyakan ada di Tasik, Jakarta, cabangnya banyak. Untuk pertanyaan terakhir, apa saja indikator keberhasilan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM-nya? Keberhasilannya kita bisa buka cabang di lain di kota lain tanpa ada pembelajaran lagi. Jadi kita sudah paham aja di saat kita proyek di kota lain. Sekian ya Kak wawancaranya, terima kasih banyak. Ya.
Dengan Bapak siapa, Bapak? Saat ini saya izin mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana upaya perusahaan agar dapat melakukan pengembangan karir bagi karyawan? Sumber manusia itu kan kita harus misalkan apalagi di sini ada 3 divisi, bengkel, after sales, sama sales. Nah, di 3 bidang ini itu berbeda untuk pengembangannya. Karena kita nggak bisa nanti pun di perusahaannya itu di mana, nggak bisa kita general misalkan pengembangan sumber daya manusia. Kalau untuk standar ya pasti kan melakukan training, pendidikan, itu aja sih. Masalahnya nanti ketika masuk dunia kerja itu lagi, itu ada bidang-bidang berbeda, proses berbeda, itu otomatis pasti berbeda juga. Bahwa untuk tiap bidang itu pasti berbeda. Pertama memang pasti dari training, dua dari pelatihan, training dan pelatihan nggak sama sih. Bagaimana kebijakan rekrutmen dan seleksi yang ada di Toyota ini? Begini, kalau prosedur fungsi, contoh kita butuh untuk service advisor dari bengkel. Service advisor itu ya ketika kita servis mobil atau perbaikan, mereka ada seorang di counter. Di counter ketika misalkan keluhannya apa, service advisor itu bilang kan, Pak, keluhan Bapak ini kurang lebih permasalahan ini. Misalkan kita butuh. Pertama, service advisor itu siapa usernya? Misalkan usernya itu berarti bengkel. Berarti bengkel atau kepala bengkel itu kan ada berada di bawah cabang untuk segala itu warna kaum. Jadi dari bengkel itu misalkan kepala bengkel dia mengajukan dulu untuk karyawan baru pertama ke kepala cabang bilang kita butuh ini dengan persyaratan ini. Dan alasannya kenapa? Misalkan ketika alasan kita pelanggan sudah mulai banyak, terus kita kekurangan orang, itu harus dengan parameternya. Maksudnya dalam 3 bulan kebelakang ini customer kita udah berapa? Dari situ mereka naik ke atas ke dari situ baru dia bikin surat pengajuan, baru diteruskan ke JM Direktur. Setelah JM Direktur oke, baru terus ke HRD. Nah, dari HRD kita minta spesifikasi seperti apa, pendidikan seperti apa. Setelah data-data saya butuhkan cukup, baru saya buka lowongan di job portal, misalkan di karir.com atau section grup kerja. Dari situ kita screening dari mulai kita lihat CV. Misalkan yang masuk itu 180 itu nggak mungkin kita panggil semua. Kenapa nggak mungkin? Pertama, bisa jadi persyaratan minimal mereka tidak masuk. Contoh, kita butuh untuk S1 dan minimal pengalaman 1 tahun. Dia SMA, bisa jadi tidak masuk. Kedua, misalkan untuk auditor, kita minta itu dari detik dan setahun sebelum pernah sebagai auditor. Nah, dia dari SMK, ya jurusannya ya tinggal kita menyambung itu otomatis buat. Nah, dari yang jurusannya sesuai pun kita lihat lagi dari CV itu apakah pengalaman atau cara penulisan dia bagus nggak? Kenapa saya bilang bagus atau enggak? CV itu sebetulnya yang mencerminkan diri kita. Kita itu istilahnya menjual diri kita melalui CV. Ketika CV kita acak itu otomatis kendala dalam proses pelatihan dalam pengembangan. Sebetulnya kendala dalam pengembangan itu pertama yang paling signifikan antara waktu training dengan pekerjaan. Contoh gini, ketika kita ngambil taruh 5 orang finance untuk kita training. Nah, ketika kita ngambil 5 orang untuk training itu otomatis mereka harus meninggalkan pekerjaannya. Nah, siapa yang mau backup?
siapa yang bisa backup? Apalagi ketika misalkan kita nggak bisa backup, nggak mungkin dong misalkan hanya 5 hari kita ngerekrut orang baru, nge-hire orang baru hanya untuk 5 hari, nggak mungkin. Nah, ketika kita alihkan ke rekannya, mereka pun sudah banyak pekerjaan, sudah kendaraan terbaik antara waktu dan peak time apa. Bisa jadi misalkan simpelnya ya udah peak time ngambil training jangan saat kerja peak time, tapi ketika training misalkan kita kan di bawah Toyota sama motor, ketika akan datang tanggal sekian kita nggak mungkin loh karena schedule itu mau nggak mau ya gimana caranya mereka bisa training kerjaan beres. Nah, itu sih adalah Apa saja indikator keberhasilan dalam pelaksanaan pelatihan kepemimpinan? sebenarnya kalau indikator ya nggak sulit sih, pasti itu istilahnya pertanyaan boleh ditanya. Indikator pertama ketika pelatihan misalkan ada ujian nilainya gimana. Nilai ini bukan istilahnya yang paling utama, kita nggak tahu dia dapat nilai tinggi dari mana ya, tapi kan permasalahannya bukan di situ. Nah, setelah mereka ikut pelatihan, tolak ukur keberhasilan itu dilihat ketika dia selesai pelatihan, apakah hasil pelatihan itu bisa mereka terapkan, implementasikan di pekerjaan mereka selanjutnya. Apakah kerjaan mereka itu setelah mendapatkan training itu lebih baik atau tetap gitu aja. Kalau di buruk sih kayaknya enggak ya. Kalau di buruk biasanya memang itu orangnya satu udah kerja atau gimana. Nah, ya kita lihat apakah hasil training tersebut bisa memperbaiki kinerja dia, memperbaiki kerjaan, tetap segitu aja. Nah, kalau misalkan tetap segitu aja berarti berhasil. Kan dari 120 itu yang terpilih itu saya paling 18 atau 20. Terus saya undang untuk interview awal. Nah, dari 18 atau 20 itu biasanya nggak mungkin semua datang. Ada yang sudah kerja, ya kita kan kalau itu nggak seminggu 2 minggu gitu. Jadi kita kumpulin dulu sebulan. Ya bisa jadi dari 18-20 itu ketika dia masukin dia terima kerja. Misalkan dari 20 lah. Yang mereka siap untuk interview tahap pertama itu paling 15 menit. Oke, kita sediakan waktu untuk interview, apalagi saat pandemi saat ini biasanya kita online dulu untuk tahap pertama. Nah, tahap pertama online pertanyaannya nggak simpel sih, paling pertanyaan logika tentang latar belakang mereka, cara komunikasi mereka, dan sedikit skill yang basic dengan mereka. Nah, dari situ kita mengerucut lagi. Ini udah ketahuan nih dari 18 orang, kita turun jadi 15 orang. 15 orang ini paling nanti jadinya setengahnya 7 atau 8. Nah, bisa jadi ketika interview tahap 1 itu bisa oleh saya sendiri atau bareng saya dengan user. Nah, kalau misalkan user saya itu sibuk, berarti lewat saya dulu. Ketika sudah mengerucut, misalnya dari tinggal 7 itu, saya data-data CV mereka segala saya kasih ke user. Nah, hasil screening tahap awal saya dapat ini, baru mereka si user itu memanggil mereka untuk interview tahap 2. Nah, dari situ bisa jadi mereka semua kepanggil untuk testing atau berkurang. Nah, biasanya berkurang 2 atau 3 orang karena tidak sesuai dengan keinginan user. Setelah dari 7 orang, misalkan yang lolos itu 4 orang, baru saya undang untuk offline datang ke kantor untuk psikotes, tes logika, tes komputer, dan tes yang berdasarkan bidang kerja mereka. Nah, setelah tes dari situ keluar hasilnya kan, keluar hasil kita bikin ranking, baru kita kasih ke manajemen. Bagaimana cara melakukan evaluasi kinerja karyawan? HRD sendiri sebetulnya tidak bisa langsung mengevaluasi. Kenapa? Yang lebih tahu kinerja itu sebetulnya kepala divisi atau supervisor HRD. Karena kalau misalkan HRD, karena pertama di sini punya divisi, kita lihat contoh dari basic pendidikan dulu. Basic pendidikan HRD itu biasanya SDM, manajemen, psikologi, hukum.
lain seperti finance, seperti itu mereka basicnya akuntansi seperti itu. Nggak mungkin dong saya bisa tahu kerjaan mereka. Yang saya bisa tahu hanya mungkin kehadiran mereka, terus attitude mereka. Tapi untuk kinerja kita nggak tahu lah. Di mana-mana biasanya untuk penilaian KPI itu dinilai oleh minimal supervisornya. Dari supervisornya diteruskan ke manajer minimal kepala divisi yang bisa menilai. Setelah dari situ baru dilaporkan ke HR. Nah HR itu baru menilai lagi seperti apa, baru diteruskan ke GM. Bapak, terima kasih banyak ya Atas ilmunya. Oh, amat dekat tuh.